warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau belajar tentang anestesi. Iya, udah mulai masuk blok anestesi kah? Sudah, Mas. Ya. Oke. Udah diajari apa aja? Ini, Mas, seingat saya Hmm? airway terus Hmm? breathing itu, ya Hmm? itu, Mas. Oh, masih awal-awal ya. Pengantar anes itu juga udah kan? Sudah, Mas. Oke. Hari ini coba tak ajari yang pertama ada teknik dari anestesi itu sendiri. Kemudian yang kedua kalau nutut monitoring selama anestesi, selama proses anestesi yang harus dimonitoring itu apa aja. Oke, langsung aja biar kita dapat agak banyak. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya, nggak usah nunggu sampai selesai. Oke, bentar. Oke, bentar. Oke, yang pertama kita coba belajar tentang teknik anestesi. Kemarin udah dijelasin sama David tentang pendahuluan atau pengantar dari anestesi ya. Jadi kalau pengantar anestesi otomatis tentang bagaimana pengertian-pengertian dari anestesi itu sendiri. Oke, kalau teknik berarti kita membahas tentang apa aja yang ada dalam anestesi. Kayak gitu. Oke, yang pertama, dalam suatu pemilihan ya, anestesi harus memperhitungkan atau memperhatikan yaitu yang namanya faktor-faktor ya. Jadi pemilihan suatu obat anestesi itu harus mempengaruhi faktor yang pertama ada jenis umurnya, kemudian dari jenis kelaminnya itu juga mempengaruhi dia perempuan atau laki-laki, status fisiknya, kemudian jenis operasi yang akan digunakan, itu penting, kemudian keterampilan operator dan juga peralatan yang akan dipakai, kemudian keterampilan atau kemampuan pelaksana anestesi dan juga sasarannya, maksudnya ini perawat anestesinya. Jadi kita di dalam kamar operasi nanti, dokter anestesi khususnya itu nggak hanya sendirian dia, tapi nanti dibantu oleh yang namanya perawat anestesi yang memonitoring selama proses kegiatan operasi yang ada di dalam OKAD terus-menerus. Dia pasti perawat anestesi. Kalau dokternya biasanya pindah-pindah, soalnya yang jalan sekali operasi itu bisa 1 sampai 2 atau 3 kayak gitu. Makanya dia pindah-pindah kamar. Kemudian status dari rumah sakit dan juga permintaan si pasien. Kalau dari umur biasanya dia anak-anak atau bayi ya, kita harus bisa memperhatikan, oh dia ini harus menggunakan anestesi apa kayak gitu. Biasanya pada bayi dan juga anak-anak
yang paling banyak kita gunakan yaitu menggunakan anestesi umum atau general anestesi GA ya atau general anestesi. Anestesi. Nah, itu ya karena pada anak-anak atau bayi biasanya kurang kooperatif, nggak mungkin kita akan melakukan dia spinal atau epidural ya karena disuruh miring juga nggak bisa, nangisnya juga minta ampun. Makanya paling gampang kita lakukan yaitu general anestesi. Emang untuk prosesnya general anestesi ini agak susah nanti karena harus mengintubasi terlebih dahulu, harus pasang pipa ETT terlebih dahulu ya karena menghentikan semua proses pernafasannya kayak gitu. Karena nanti diganti dengan mesin ventilator. Kemudian kalau dewasa tergantung ya, bisa menggunakan anestesi umum dan juga regional. Kalau ini tergantung pada jenis operasinya. Kalau operasinya misal dari abdomen ke bawah, abdomen, kemudian inguinal ya, kemudian kaki ya, ekstremitas bawah itu biasanya bisa menggunakan yang namanya regional. Nanti regional itu dibagi-bagi lagi ya, ada spinal, ada epidural dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dewasa untuk yang abdomen ke atas atau perut ke atas ya, rongga dada, leher, kepala ya, kemudian ekstremitas atas itu biasanya menggunakan yang anestesi umum atau general anestesi kayak gitu. Kemudian orang tua, kalau orang tua otomatis karena organnya itu udah berumur semua pasti menggunakan yang namanya anestesi yang regional karena nggak mungkin pakai yang umum atau yang general kayak gitu. Kemudian dari jenis kelamin, wanita. Wanita itu biasanya menggunakan anestesi umum ya, general. Kemudian karena apa? Ada emosional dan juga rasa malu yang lebih dominan dari si wanita. Kayak gitu. Atau bisa menggunakan anestesi regional, tapi harus diikuti diimbangi dengan obat-obat yang ada sedatifnya atau golongan benzodiazepin kayak gitu. Jadi nanti premedikasi atau premednya diberikan obat sedatif dulu. Kenapa? Biar dia lebih rileks, lebih tenang. Pada saat masuk pintu OK dia akan tidur kayak gitu. Kemudian pria, kalau pria ini pasti lebih banyak yang anestesi umum atau yang regional. Kalau regional nanti lebih banyak yang spinal sih. Setahu selama nanti koas ya, teman-teman di sini nanti koas pasti lebih banyak yang mengetahui yang spinal. Status fisik yaitu penyakit sistemik yang menyertainya. Misal ada diabetes, misal ada hipertensi, ya itu berarti harus dikonsulkan ke dokter jantung ya. Jadi pasien-pasien yang akan mengikuti operasi ya, misal ada komplikasi, misal ada DM ya, misal ada HT, ini harus dikonsulkan terlebih dahulu. Konsulkan. Kenapa ya? Karena dia beresiko tinggi. Ketika dia ada obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya, khususnya obat-obatan an- anestesi, ya itu bisa mempengaruhi dari sistem metaboliknya ini. Gitu. Makanya ketika dia ada komplikasi yang kayak gini, harus dikonsulkan. Misal dia ada DM, kita konsulkan ke interna. Misal dia ada hipertensi, ya konsulkan ke dokter jantung. Kayak gitu. ACC enggak dari DPJP yang menangani kasus tersebut. Kayak gitu ya. Intinya gitu kalau status fisik. Kemudian jenis operasi. Pemilihan jenis operasi ada 4 pilihan atau 4 masalah. 4C. Apa yang pertama? Yaitu lokasi operasi. Oke. Lokasi operasi yang pertama ada pada kepala leher. Kalau udah ada kepala leher ya, dia biasanya menggunakan anestesi umum. Ya, kalau abdominal bawah, anus, ekstremitas bawah, aku bilang tadi dia menggunakan yang namanya anestesi spinal. Itu. Jadi intinya paling gampang, teman-teman patokannya yaitu ada di abdomen aja ya. Ini ada abdomen, ya, ini ada abdomen. Nah, abdomen bawah ini epigastrik, ini epigastrik.
Nah, abdomen bawah ke sini, dia menggunakan yang namanya anestesi spinal. Kalau yang atas ini, abdomen ke atas pasti menggunakan yang namanya GA atau anestesi umum. Udah gitu ya. Jadi patokannya di perut aja. Perut ke bawah, epigastrik ke bawah, dia kena ke spinal. Kalau epigastrik ke atas, pasti pakai yang anestesi umum atau general anestesi. Itu yang paling sering untuk lokasinya. Kemudian dari posisi operasi. Nah, kalau dari posisi operasi biasanya tengkurap. Kalau tengkurap itu biasanya menggunakan dari anestesi umum. Pasiennya disuruh tengkurap. Kemudian manipulasi operasi, yaitu manipulasi intraabdominal dengan segala resikonya. Itu biasanya menggunakan anestesi umum juga. Dan durasi operasi. Kalau operasinya berlangsung lama, misal operasi neurosurgery atau bedah saraf, kemudian ortopedi, kemudian BTKV, ya, BTKV. Itu operasi-operasi yang lebih dari 1 jam. Jadi nggak mungkin kita menggunakan anestesi yang injeksi. Ya, nggak mungkin kita menggunakan anestesi yang menggunakan intravena. Karena apa? Durasi onset obatnya yang masuk dalam tubuh itu harus juga diperhitungkan. Kalau kita menggunakan anestesi umum, enak. Karena anestesi umum nanti menggunakan gas ya. Bisa menggunakan nitro oxide, bisa menggunakan gas halotan ya, fluofuran ya kayak gitu. Itu menggunakan gas. Jadi bisa diatur berapa jam lama operasinya nggak masalah. Misal neurosurgery butuh operasi 10 jam, los ya, bebas. Jadi tinggal ngatur dosis gas yang masuk ke tubuh si pasien yang akan dianestesi. Gitu. Jadi enaknya anestesi umum kayak gitu. Nah, ini secara garis besar anestesi ini dibagi menjadi 3 ya. Ada anestesi umum atau GA, general anestesi. Kemudian ada anestesi lokal. Anestesi lokal ini biasanya untuk acting ya, jahit-jahit itu ya. Itu pasti anestesi lokal. Kemudian sunat itu pakai anestesi lokal. Kemudian anestesi atau analgesia regional. Berarti regional hanya sebagian aja. Tuh, regional nanti dibagi lagi. Nah, kita coba bahas ke yang anestesi umum atau general anestesi, yaitu suatu keadaan tidak sadar yang bersifat sementara ya, diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Udah, gitu aja. Itu secara pengertian. Jadi enaknya anestesi umum, kita nggak usah bingung. Misal operasinya di ujung kaki pun bisa. Kayak gitu. Tapi ngapain kalau hanya di ujung kaki kita harus menggunakan anestesi umum ya? Kalau ujung kaki aja kita menggunakan anestesi lokal kan bisa. Ya udah gitu. Kita juga harus memperhatikan itu tadi ya. Lokasi ya, jenis operasinya. Kita juga harus memperhatikan itu. Kalau operasinya besar dan lama ya pasti pakai menggunakan anestesi umum kayak gini. Nah, dari Rich and Gray ini membagi anestesi menjadi 3 komponen atau yang namanya trias anestesi. Ya, ini di pengantar anestesi pasti udah juga ya. Yang pertama ada hipnotis, yaitu menghilangkan kesadaran dari si pasien. Kemudian anestesia, yaitu harus membebaskan rasa nyeri dari si pasien. Dan yang ketiga harus merelaksasikan. Dalam apa? Merelaksasikan otot-otot yang ada di pasien. Kenapa harus diberikan masker relaksan? Kenapa harus diberikan uh, otot-ototnya biar rileks? Karena pada saat kita melakukan operasi, khususnya pembedahan, kalau ototnya dia sedang kontraksi, ya, kontraksi berarti otomatis dia menarik, ya. Kalau dia sedang menarik ototnya, ya, ya gambarannya kayak gini misalnya.
Nah, dia menarik semua. Otomatis ketika dia nanti disayat, nyambungnya itu susah. Jahitnya dia itu susah karena dia awalnya udah ketarik, udah memuai gitu. Ketika kita berikan obat muscle relaksan atau pelemas otot atau pelumpuh otot, otomatis ototnya dia kan kendor, lemes semua ya. Ketika dilakukan pembedahan kayak gini, disayat semua, nanti ketika dia akan disambung, dia akan gampang nyambungnya. Ketika kita jahit, dagingnya dijahit ya, dia akan bisa nyambung lagi. Gitu. Itu tujuannya relaksasi ya. Jadi nggak usah bingung kenapa trias anestesi itu ada kelumpuhan ototnya juga. Gitu. Untuk teknik anestesi umum ada yang pertama intravena atau IV, kemudian ada inhalasi ya. Kemudian ada anestesi imbang. Yang paling sering setauku apalagi di RSI untuk yang general anestesi atau anestesi umum yang paling sering digunakan yang ini. Anestesi umum inhalasi. Aku rasa di mana-mana juga menggunakan yang anestesi umum inhalasi karena penggunaannya menurut dokter anestesi ya bukan menurut kita ya. Kalau menurut dokter anestesi itu lebih gampang karena hanya mengatur kadar gas yang masuk ke dalam tubuh si pasien yang akan dioperasi. Kemudian juga ada anestesi imbang. Oke. Anestesi umum IV ya berarti harus memasukkan obat-obatan anestesi melalui pembuluh darah vena. Udah gitu aja namanya juga vena ya. Intravena. Tuh, intinya gitu. Obat-obatannya apa aja? Oke, obat-obatan intravena secara anestesik yang pertama ada yang namanya propofol dan juga triopenton. Tapi ingat ada khasiatnya sendiri-sendiri. Propofol hanya bersifat sebagai hipnotik aja. Jangan sampai kalian berikan propofol, kemudian langsung dibedah. Bangun pasiennya. Ya, karena apa? Analgetiknya nggak ada. Dia hanya menidurkan aja. Dan juga masker relaksannya juga nggak ada. Itu harus dipertimbangkan itu. Kita bius, dokter anestesi bius, harus memperhatikan tiga itu. Tidurnya dapat, nyerinya dapat, kemudian ototnya lemas juga dapat. Itu yang harus dipertimbangkan. Jangan ada salah satu dari ketiga ini nggak dilakukan karena fatal nanti akibatnya ya. Itu. Propofol dan juga triopenton hanya sebagai yang namanya hipnotis saja, menidurkan. Ya. Kemudian diazepam. Diazepam itu sedatif juga ya, tidur juga dan juga bisa menurunkan tonus otot. Diobenzoperidol juga sedatif. Midazolam dia sedatif. Petidin dia analgetik dan sedatif. Ketamin. Nah, ketamin ini analgetik dan hipnotik. Kemudian morfin dia analgetik dan juga sedatif. Fentanyl ini atau sufentanil dia analgetik dan sedatif. Yang paling sering biasanya ini ya. Ini midas. Nah, jadi biasanya digabung kentamin masuk, midas masuk, atau propofol masuk. Kayak gitu. Jadi sekali masuk itu langsung banyak obat, nggak hanya satu, nggak hanya menghilangkan nyerinya aja. Ingat trias dari anestesi itu ya. Untuk variasinya banyak ya, ada anestesi intravena klasik, intravena total, analgesia, neuroleptik. Klasik maksudnya berarti pemakaian kombinasi obat ketamin dengan sedatif. Nah, dicampur ya kayak tadi aku bilangnya. Jadi dia dicampur. Tujuannya apa? Untuk mengharapkan efek yang ditimbulkan. Ya, midazolam misal sedatifnya kita harapkan. Kemudian dari diazepam, oh misal dari kelumpuhan ototnya yang kita harapkan. Udah gitu aja yang kita harapkan itu. Ya, nah, komponen yang trias memenuhi yaitu hipnotik dan juga anestesi. Indikasinya operasi kecil hingga sedang, tidak butuh relaksasi lapangan operasi yang optimal dan
berlangsung singkat. Tuh. Kecuali daerah jalan nafas dan juga intraokuler. Ini nggak bisa pakai menggunakan intravena klasik. Intravena klasik kontraindikasinya pasien-pasien yang rentan terhadap obat-obat simptomatik DM, HT, tirotoksikosis itu harus diperhatikan lebih ya. Jadi nggak sembarangan pasien-pasien dengan komplikasi penyakit metabolik itu anestesinya ya. Hipertensi intrakranial, glaukoma, operasi intraokuler ya, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Penyulit yaitu berhubungan dengan efek farmakologi obat dari ketamin hidroklorida. Nah, ini caranya ya. Cara dari penyuntikan anestesi klasik, persiapan rutinnya, alat pantau yang diperlukan, induksi salah satu sedatif, misal diazepam dengan dosisnya 0,4 sampai 0,5 miligram per kilogram berat badan. Jadi dihitung ya. Jadi harus pinter hitung-hitungannya. Harus dihitung, oh berat badan 60, berarti kira-kira 25 sampai 30 miligram kayak gitu. Jadi harus cepat ngitungin untuk dokter anestesi ya. Kemudian tunggu 2-3 menit agar obat menunjukkan khasiatnya, kemudian baru dimasukkan yang namanya ketamin. Ketamin larutan 1% dengan dosis 1-2 miligram kilogram berat badan IV dan masukkan pelan-pelan. Kalau masukkan pelan-pelan ya udah, masukkannya juga pelan-pelan. Gitu, sampai habis. Dosis tambahan dapat diberikan setiap interval 15 menit. Namanya juga operasinya cepat, jadi harus dievaluasi tiap 15 menit. Untuk mendalamkan anestesi, ya bisa diberikan sedatif atau hipnotik, tiopental atau propofol boleh, ya gitu. Ya. Jadi seninya dokter anestesi ya gitu, main. Misal pasien agak gerak dikit ditambah obatnya, tambah dosisnya gitu. Jadi mainnya di situ. Pasiennya kok kurang tidur ini, tambah sedatifnya, ya. Tambah midazolamnya, tambah hipnotiknya tiopental atau tambah propofolnya kayak gitu. Tapi ingat, obat-obat anestesi ini bisa menghilangkan nyawa. Jadi harus benar-benar dihitung dosisnya. Salah sedikit ya, salah sedikit kita menghitung dosis, otomatis kita juga menghilangkan nyawa pasien. Tuh. Kalau anestesi intravena total, berarti dia pemakaian kombinasi anestesik IV yang berkhasiat hipnotik, analgetik, dan juga relaksasi otot secara seimbang. Jadi semua trias anestesi ini digunakan. Indikasinya apa? Operasi yang membutuhkan relaksasi lapangan, operasi secara optimal. Misal ya, kita akan melakukan buka abdominal kan banyak otot-ototnya di situ. Ketika nggak kita lakukan pemberian relaksasi otot, otomatis ototnya dia akan berkontraksi semua. Susah nanti kalau nggak dilakukan relaksasi otot gitu. Kontraindikasinya absolut tidak ada, tapi pilihan obat sesuaikan dengan penyakit yang diderita. Penyulit berhubungan dengan efek samping obat dan juga pemasangan PET atau pipa endotrakeal atau intubasi. Ini caranya, pasien disiapkan ya, pasang alat pantau, kemudian siapkan obat-obatannya, siapkan alat bantu nafas, bisa mekanik mesin atau mesin anestesi. Induksi dapat dilakukan dengan diazepam dan juga ketamin atau hipnotik lainnya. Dilanjutkan dengan pemberian succinylcholine IV untuk fasilitas intubasi. Kemudian berikan nafas buatan, ya. Kemudian berikan sunggup O2 masker 100% untuk memperkuat nafas bantunya sampai sirkulasi hilang dan juga otot rahang menjadi rileks. Ya, lakukan pemasangan laroskop dan juga pasang ETT atau PET. Ya, fiksasi ya. Jadi untuk yang anestesi intravena total ini kita juga menghentikan nafasnya. Otomatis kita harus menggantikan dia menggunakan celang intubasi atau PET, pipa endotracheal tube. Ya. Jadi dipasang intubasi, kemudian baru diberikan anestesi secara
intermiten, dan juga atau tetes kontinu. Jadi tetesnya pelan-pelan. Pernafasan pasien dikendalikan secara mekanik atau manual dengan bantuan tangan dan berikan oksigen sesuai kebutuhannya. Ini bisa menggunakan mesin yang namanya ventilator, ya, ventilator. Kalau nggak ada mesin ventilator, ya udah, mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya bagging. Ya, bagging itu harus dinafas. Kita menekan alat baggingnya, ya, BVM-nya itu secara kontinu sesuai dengan nafas kita. Selesai operasi, pemberian obat-obatan dihentikan dan pernafasan pasien dipulihkan dengan pemberian obat antikolinesterase. Contohnya apa? Neotismin, ya, bisa dikombinasi dengan atropin juga. Itu untuk memulihkannya. Setelah kelumpuhan otot pulih, pasien mampu bernafas spontan. Dilakukan ekstubasi. ETT-nya dikeluarkan, ya. Kemudian benda air juga dibersihkan. Yang terakhir ada analgesia neuroleptik, yaitu pemakaian kombinasi obat neuroleptik dengan opiat secara intravena. Ya, komposisinya dipenuhi sedasi, hipnotik ringan, dan juga analgesia ringan. Kombinasi obatnya apa? Bisa menggunakan dihidropyrobenzepiridol dengan fentanyl atau morfin. Indikasinya yaitu monggunakan diagnostik endoskopi, ya. Jadi ini khusus untuk pasien-pasien yang rencana endoskopi. Misal ada GERD atau ada tukak lambung, kita mau lakukan endoskopi, ya. Kita menggunakan anestesi yang analgesia ini, analgesia lab, ya. Kontraindikasinya pasien-pasien Parkinson nggak boleh, ya. Pasien-pasien pada paru obstruktif, bayi dan juga anak-anak. Penyulitnya berhubungan dengan efek samping obatnya. Ya, tata laksananya persiapan prabeda sama dengan teknik lainnya, kemudian peremetnya berikan sulfas atropin, kemudian masukkan obatnya dihidrobenperazol dan juga petidin IM 30-45 menit sesuai dosis sebelum anestesi dimulai. Pasang alat bantunya, kemudian baru diinduksi dihidrobenperazol 0,1 sampai 0,2 mBpp dengan dosis fentanilnya 2 mikrogram kgbp. Tunggu sampai 5-10 menit setelah pasien mengantuk dan nggak kerasa atau acuh tak acuh, baru tindakan boleh dilakukan. Untuk menekan rangsangan, pada lokasi tindakan bisa diberikan obat analgesik lokal yang semprot aja, kayak gitu. Nah, ini yang paling sering biasanya, ya, anestesi umum inhalasi. Berarti kita diberikan gas, jadi ada mesin anestesinya, ya. Anestesi umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Itu yang kita sebut dengan GA inhalasi. Ini yang paling sering. Nah, ini contoh gas-gasnya, ya. Ada nitro oxide N2O, kemudian ada halutan, ada efluran, ada esofluran, ada sevofluran, desofluran, kayak gitu. Ini ada khasiatnya masing-masing. Kalau nitro oxide khasiat hipnotiknya nggak ada. Yang ada hanya khasiat analgetiknya aja. Ya. Khasiat ototnya juga nggak ada. Nah, kalau obat-obatan anestesi inhalasi ini udah mencakup trias anestesinya rata-rata. Contohnya apa? Halutan, efluvuren, ya, isofluren, sevofluren, desofluren. Dia udah menyakup semuanya. Trias anestesinya udah jalan. Otomatis kita hanya menggunakan satu jenis zat gasnya, kita hanya atur dosisnya aja, pasien udah mendapatkan trias anestesinya. Hipnotiknya dapat, analgetiknya dapat, relaksasi ototnya juga dapat. Makanya di mana-mana dokter anestesi kalau tersedia gas sama mesin anestesinya pasti menggunakan yang inhalasi daripada yang intravena. Kalau mesinnya memadai, ya, kalau ada. Tapi kalau nggak ada, ya pasti pakai yang IV. Nah, obat-obat yang diatur sebagai berikut,
Ya, jadi obat-obatnya nitrooksida dengan halotan atau nitrooksida dengan isofluran ya. Jadi bisa dikombinasi. Pemakaian nitrooksida harus selalu dikombinasi dengan O2. Jadi harus dikombinasikan dengan oksigen. Dengan perbandingan bisa 30 banding 30, 60 40, 50 50 tergantung dari kondisi pasiennya, menyesuaikan aja. Kemudian jika diperlukan ya dosis obat volatil ya halotan, isofluran, sevofluran dimulai dari dialset. Dosis yang rendah dulu, kemudian baru ditingkatkan. Jadi pelan-pelan, start slow go slow ya. Jadi pelan-pelan. Nggak boleh langsung kita menggunakan dosis yang banyak kayak gitu. Kemudian jika diperlukan relaksasi yang optimal ya, maka kita harus tambahkan pelumpuh otot non depolarisasi. Contohnya apa? Pancromium bromida atau antrakurium besilat secara IV. Itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal kayak gitu. Jadi harus ditambahkan obat-obatan pelumpuh otot. Oke. Teknik anestesi umum inhalasinya bisa menggunakan sungkup muka. Ya, sungkup muka berarti kayak gini ya. Atau sungkup muka ini seluruh wajah. Tuh. Kemudian pipa endotrakeal atau ETT atau kita sering dengan intubasi. Iya. Nah, intubasi bisa nafas spontan atau nafas dikendalikan. Ya, kalau pasiennya udah jelek, pasti langsung diambil alih dengan mesin yang dikendalikan oleh ventilator ini ya. Ventilator. Nah, ini alat bantu nafas kayak gitu. Inhalasi sungkup muka, ya berarti dia melalui sungkup muka dengan pola nafas spontan. Jadi pasiennya masih bisa nafas spontan. Komponen trias anestesi yang dipenuhi hipnotik, analgesik, dan juga relaksasi otot ringan. Indikasinya dia operasi kecil aja sampai ke sedang di daerah permukaan tubuh. Jadi nggak bisa sampai yang dalam kalau yang sungkup muka ini. Ya, kontraindikasinya nggak boleh operasi daerah kepala, kemudian jalan nafas, kemudian operasi dengan posisi telungkup atau miring. Biasanya pasien-pasien orto ya, daerah tulang belakang itu nggak bisa pakai yang sungkup muka ini. Penyulitnya berhubungan dengan efek samping obat ya, dan juga risiko sumbatan jalan nafas. Tata laksananya skip aja ya, ini dokter anestesi biasanya ya. Kita buat nestununya aja. Inhalasi sungkup laring. Inhalasi sungkup laring ini dengan nasama ya, spontan juga napasnya. Kemudian komponen trias anestesi, hipnotik, analgesi sama relaksasi otot ringan juga. Operasi kecil juga, dia daerah permukaan tubuh berlangsung singkat dan juga posisinya dia terlentang. Ya nggak boleh daerah rongga mulut dan juga posisi tengkurap. Oke. Nah, ini yang paling sering ya, bisa menggunakan nafas spontan tanpa atau menggunakan mesin. Kalau yang menggunakan nafas spontan, ya inhalasi menggunakan gas PET atau ETT nafas spontan, berarti inhalasi melalui PET dengan pola nafas spontan. Trias anestesinya hipnotik, analgesi, dan juga relaksasi otot ringan. Ototnya. Indikasinya operasi di daerah kepala leher dengan posisi terlentang berlangsung singkat kalau ini. Tidak membutuhkan relaksasi otot yang maksimal. Kontraindikasinya nggak boleh pasien-pasien dengan operasi intrakranial ya. Jadi pasien-pasien neurosurgery atau bedah saraf nggak boleh pakai yang nafas spontan ini. Posisi miring nggak boleh, kemudian tengkorak nggak boleh, berlangsung lama lebih dari 1 jam juga nggak boleh. Penyulitnya biasa efek samping obat dan efek pemasangan ETT-nya. Oke. Nah, ini kalau yang nafas spontan onici ekstubasi. Lah ini pakai nafas kendali, ya. Ini yang paling sering ya
paling sering digunakan? Paling sering digunakan ya, inhalasi pipa endotrakea nafas kendali menggunakan mesin ventilator. Jadi inhalasi PET pemakaian pelumpuh obat otot non-depolarisasi selanjutnya dilakukan nafas kendali. Artinya ya, inhalasinya melalui ETT terlebih dahulu, kemudian pemberian obat pelumpuh otot, selanjutnya lakukan nafasnya diambil alih oleh mesin. Komponennya trias anestesinya terpenuhi semua. Hipnotis, analgesi, dan juga relaksasi otot. Indikasinya kraniotomi, ya. Kemudian torakotomi, laparotomi, posisi miring tengkurap berlangsung lama. Ya. Operasi yang bisa berjam-jam, bahkan bisa yang sampai puluhan jam, kita memakainya apa? Pakai yang ini. Inhalasi pipa endotrakeal dengan nafas kendali. Kontraindikasinya berhubungan dengan obat, ya, kemudian penyulitnya pasti eh, obat-obatan dan juga pemasangan titik, dan ada efek dari pemakaian mesin ventilatornya. Kayak gitu. Ini teknik-tekniknya ya. Inhalasi. Oke, kemudian anestesi, kita masuk ke anestesi imbang, yaitu teknik anestesi yang mempergunakan obat-obatan baik anestesi intravena maupun anestesi inhalasi atau kombinasi teknik anestesi dengan anestesi regional untuk mencapai trias anestesi yang optimal dan juga berimbang. Jadi IV ya diberikan, kemudian inhalasi ya diberikan. Ya, efek hipnotis diberikan dari obat hipnotikum atau anestesi umum lainnya. Efek analgia diberikan dari analgetik opiat atau anestesi umum dengan cara analgesi regional, dan efek relaksasinya diperoleh untuk pelumpuh otot atau obat anestesi umum dengan cara analgesi regional. Ya, jadi anestesi imbang ini indikasinya operasi besar dan juga lama juga, kraniotomi, torakotomi, laparotomi ya. Kemudian kontraindikasinya obat-obatan, penyulitnya bersama kayak yang menggunakan nafas mesin ventilator tadi. Ya, oke, caranya. Oke, itu untuk anestesi umum. Ya. Selanjutnya anestesi lokal. Ini yang wajib tahu. Kenapa? Teman-teman di sini ya harus bisa melakukan anestesi lokal khususnya dokter umum. Dokter umum. Ya, dokter umum itu harus bisa analgesi lokal atau anestesi lokal. Itu wajib. Ya. Analgesi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal pada daerah di sekitar lokasi pembedahan yang menyebabkan apa? Hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat temporer atau sementara. Durasinya biasanya berapa? Durasinya biasanya 15 sampai 30 menit aja. Ya, cepat, iya cepat. Makanya hacking itu harus cepatnya 30 menit itu harus sudah selesai semua. Harus sudah di debridement di perban semua. Kayak gitu. Ya, jenis-jenis anestesi. Ada yang topikal, ada yang infiltrasi lokal, ada yang blok lapangan. Oke. Kalau topikal, dia dengan cara menempatkan obat anestesik lokal tersebut dengan cara oles, semprot, atau tetes. Ya, pada permukaan mukosa, jaringan, atau yang rongga tubuh ya. Jadi pasien-pasiennya ini hanya disemprotkan aja, nggak diinjeksikan sama sekali. Yang paling sering menggunakan apa? Dokter gigi ya, biasanya paling sering menggunakan analgesi topikal ini ya. Tuh. Nah, ini jenis obatnya.
bisa lidokain 2%, buvipakain 0,5 semprotan ya, yaitu silokain spray. Atau yang dari jelly ada Lidones 10% namanya. Tuh. Ya, caranya gampang ya, bisa Pak. Untuk yang anestesi infiltrasi. Anestesi infiltrasi ini biasanya yang kita gunakan. Jadi infiltrasi kita suntikan di daerah yang akan kita lakukan pembedahan. Jadi pasien-pasien pada misal habis kena pisau, habis kecepit besi atau lain sebagainya ya, kita infiltrasi kayak gitu. Infiltrasi atau suntikan obat anestesi lokal pada daerah yang akan dieksplorisasi. Ya. Indikasi luka terbuka, ukuran kecil sampai sedang, eksterpasi tumor kecil di permukaan kulit, cabut gigi, rekonstruksi atau bedah plastik. Ya, jadi pasien-pasien dengan luka robek, kemudian luka bulus laseratum ya, lukanya yang kayak gini ya, otomatis kita menggunakan injeksi anestesi yang lokal infiltrasi. Masuknya dari mana? Biasanya paling sering masuknya dari pucuk sudutnya, dari sudut-sudutnya sini. Jadi masuk ke sini dulu ya, kemudian masuk ke sini, injeksikan, kemudian masuk dari satu titik, injeksikan ke sini, injeksikan ke sini. Kalau udah diinjeksikan kayak gini, baru dijahit. Nah, kayak gini. Gitu. Jadi injeksinya dari pucuk ke pucuk. Anestesi lokal infiltrasi persiapannya, ya, obat-obatannya yang paling sering ada prokain atau lidokain. Bufikalkain ini jarang ya. Bufikalkain biasanya untuk di OK yang paling banyak bufikalkain. Untuk anestesi lokal sebelum dilakukan spinal. Nah, itu biasanya pakai bufikalkain. Penyulitnya intoksikasi obat ya, pasien tidak kooperatif atau kegagalan yang tinggi. Caranya ya, karena kita harus tahu, ya udah kita desinfektan dulu area yang akan kita suntikan ya. Kemudian kita suntikkan dia ke daerah yang akan kita eksplorasi. Jangan lupa lakukan aspirasi dulu. Jadi ketika udah masuk jarum suntiknya, kita lakukan aspirasi. Takutnya apa? Kita kena ke pembuluh darah. Ya, itu wajib. Pastikan dia berada di luar pembuluh darah. Dengan cara apa? Kita aspirasi. Kalau kita aspirasi, nggak ada darahnya, langsung kita injeksikan obatnya. Tuh. Tunggunya 5-10 menit untuk mendapatkan kerja obatnya. Ya. Efek kerjanya itu tadi bisa 15-30 menit. Atau ada yang sampai 1 jam tergantung dari dosisnya juga. Ada yang blok lapangan. Kalau blok lapangan berarti obat anestesik disuntikan untuk mengelilingi area yang akan dieksplorasi. Indikasinya luka terbuka yang besar, ekstirpasi tumor di permukaan cabut gigi, amputasi jari, dan juga sirkumsisi. Jadi diputeri lukanya, misal bawasar ya, kayak gini. Kita kan nggak mungkin dari pucuk sini ke sini, jarumnya juga nggak nutut. Otomatis kita muteri semua. Masuk sini, kemudian masuk injeksikan sini, muter semua. Injeksikan sini. Itu namanya blok lapangan. Jadi semuanya di blok area yang akan kita eksplorasi itu. Obatnya sama ya, bisa prokain, lidokain, bufikalkain ya. Caranya ya desinfekti, suntik obat anestesik pada daerah yang akan dieksplorasi secara melingkar ya kayak tadi ya. Jadi dia melingkar seluruh lukanya. Sebelum masukkan obat tetap dilakukan aspirasi. Nggak ada darah, masukkan obatnya. Tuh. Oke, masuk ke yang terakhir, yaitu anestesi regional. Nah, ini jenis anestesi yang terakhir ya. Tapi nanti regional ini banyak. Tindakan analgesi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal pada lokasi serat saraf yang menginervasi
regio tertentu. Yang menyebabkan apa? Hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat temporer, sehingga dia akan menghilangkan rasa sakitnya. Nah, sebanyak ini untuk anestesi regional. Ada 5. Ada blok saraf, blok plexus brachialis, spinal subarachnoid, kemudian ada spinal epidural, dan juga ada blok regional intravena. Ya, yang paling sering yaitu SAB ya. Selama aku DOK kok anestesi yang paling sering ini ya, subarachnoid spinal ini yang paling sering. Biasanya pada pasien-pasien SC ya, SAB ini ya. Oke, blok saraf yaitu tindakan analgesi regional dengan cara menyuntikkan obat analgesi lokal di daerah penjalaran urat saraf yang melayani daerah yang akan dieksplorasi. Jadi harus tahu jarak sarafnya. Jarak saraf seluruh tubuh ini harus tahu untuk tangan sarafnya di mana karena kita tepat menyuntikkan di sarafnya. Obat disuntikan jauh dari daerah lapangan operasinya biasanya untuk operasi daerah ekstremitas dan juga area-area yang akan diinervasi oleh saraf tertentu. Gitu. Jadi misal kita akan melakukan operasi di daerah brachii, ya berarti kita naik lagi, lebih naik lagi di ante brachii-nya. Kayak gitu. Indikasi blok saraf, operasi di lengan bawah dan juga tangan. Ini biasanya dilakukan blok pada nervus radialis, medianus, atau nervus ulnaris. Operasi daerah tungkai bawah dilakukan pada blok nervus ischiadicus, femoralis, peroneus, dan untuk kaki dilakukan pada nervus tibialis. Gitu. Jadi harus tahu letak-letak dari nervusnya, dari sarafnya, ya, karena kita tepat menyuntikannya di sarafnya. Gitu. Oke, ya. Obat-obatannya, obat anestesi lokal isobarik, ya, prokain, ya, bisa prokain, bisa lidokain, ya, kayak gitu. Penyulitnya, ya itulah. Kemudian caranya desinfeksi terlebih dahulu, suntikan obat anestesi lokal pada lokasi yang paling mudah dicapai dari perjalanan saraf tersebut. Jadi harus tahu emang perjalanan sarafnya itu di mana ya. Misal blok nervus ulnaris, oh berarti pada sulcus ulnarius. Nah, kayak gitu. Jadi harus tahu letaknya di mana. Sebelum memasukkan obat, lakukan aspirasi untuk meyakinkan bahwa ujung jarum berada di luar pembuluh darah. Tunggu 5-10 menit untuk mendapatkan kerja obatnya. Kemudian plexus brachialis, yaitu tindakan analgesi regional dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal di daerah perjalanan plexus brachialis. Nah, ini biasanya pada ekstremitas superior. Jadi misal pasien-pasien dengan fraktur di daerah tangan ya, daerah brachii atau brachii, ya udah kita anestesinya hanya di plexus brachialis aja. Jadi hanya tangannya aja yang nggak kerasa, baik itu analgesinya ya kayak gitu. Tempat dilakukan blok nervus brachialis bisa interscaleni, kemudian supraclavicular dan juga di aksila. Yang penting di bagian superior, di bagian yang atas gitu. Blok plexus brachialis interscaleni yaitu tindakan analgesi regional dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal pada celah otot scalenus anterior dan medianus ke arah posterior. Indikasinya operasi daerah bahu, operasi daerah lengan atas, kayak gitu. Kontraindikasinya, ya pasien ya nggak kooperatif ya. Kalau nggak kooperatif ya udah kita general anestesi aja, nggak susah. Nah ini persiapan-persiapannya ya.
Obatnya sama ya, rata-rata obatnya namanya juga anestesi lokal, anestesi regional, ya, hampir sama dengan anestesi lokal ya. Cuma bedanya ini langsung ke sarafnya gitu aja. Obatnya ya prokain, lidokain atau buvivakain ya kayak gitu. Ini caranya, pasang alat pantau, pasien tidur terlentang, kemudian apabila blok dilakukan di kanan, pasien miring ke kiri, atau sebaliknya, definisi area, kemudian suntikan obat anestesi sebanyak 20-50 pada celah interskaleni. Sebelum masukkan obat, lakukan aspirasi terlebih dahulu, tunggu 5-10 menit. Kalau plexus brachialis, berarti dia masukkan obat ke titik jarak 1 cm di atas sepertiga tulang klavikula ke arah tulang iga pertama. Ya, jadi ke sini. Ya, pas karena ada sarafnya di bawah sini ya, di bawah klavikula di sini dia ada saraf namanya subklavikular. Indikasinya operasi daerah ekstremitas, kecuali daerah bahu sini nggak bisa ya. Tapi kalau ekstremitas dia bisa karena sarafnya juga diblok di situ. Kontraindikasinya pasien tidak kooperatif ya. Blok plexus ini hampir sama juga prokain, lidokain, buvivakain. Penyulitnya itu caranya ya udah langsung ini masukkan sebanyak 20-30 cc pada titik yang berjarak 1 cm di atas titik sepertiga tengah klavikula ke arah tulang iga pertama ya. Jadi di sini ke bawah sini ya. Tuh. Sebelum masukkan obat sama aspirasi dulu, kalau nggak ada darah baru masukkan obatnya. Aksilar berarti dia pada area aksila. Ya, pada aksila sampai puncak aksila. Operasi daerah siku dan juga lengan bawah. Ini biasanya pada pasien-pasien orto yang sering menggunakan anestesi ini ya. Ini caranya sama, untuk caranya juga ya pasien langsung disuntikan sebanyak 20-30 pas puncak aksila di sekitar pembuluh darah. Aspirasi tetap kalau nggak ada darah langsung masukkan obatnya. Oke, selanjutnya ada blok subaranoid, yaitu blok regional yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal ke dalam ruang subaranoid melalui tindakan fungsi lumbal. Ini yang agak ekstrim, tapi ini yang sering digunakan. Indikasinya, ya pasien-pasien dengan abdominal bawah, ya abdominal bawah misalnya sesar, apendisitis, ya perforasi gaster, ya pokok ada laparotomi itu pakai SAB ini, ya anorektal genital ekstremitas inferior paling enak pakai yang spinal ini. Kontraindikasinya ya pasien yang menolak, ya kemudian pasien tidak kooperatif, ya penyakit saraf otot, anemia, SIRS, kelainan tulang belakang. Ini yang fatal soalnya menggunakan tulang belakang. Alatnya atau obatnya sama, anestesi lokal hiperbari, lidokain 5% dan juga buvivakain 0,5%. Berikan infus tetes cepat, hidrasi sebanyak 500-1000 cc kristaloid atau koloid. Jarum khusus fungsi lumbal, kemudian larutan efedrin yang mengandung 5 mg per 5 mili. Tuh. Oke, nanti ada gambar ya. Nah, ini caranya ya. Pasang alat pantau terlebih dahulu, monitornya dipantau semua, dipasang semua. Fungsi lumbal dapat dilakukan dengan posisi tidur miring, ini yang paling sering tidur miring ya. Tidur miring ke kanan atau ke kiri, tergantung dokter anestesinya enaknya mana. Biasanya lebih enak pasien miring ke kiri. Tuh. Kalau dokter anestesinya kidal, berarti dia miring ke kanan, kayak gitu. Atau duduk boleh. Kalau duduk berarti nanti lebih ke bungkuk, sesuai dengan indikasi bisanya yang mana. Kemudian desinfeksi area fungsi lumbal dan juga tutup dengan dok steril.
Oke, jadi kayak sunat dikasih dok steril gitu. Kemudian lakukan fungsi lumbal dengan jarum spinal ukuran paling kecil pada celah interspinosum lumbal 3 sampai 4 atau lumbal 4 sampai 5. Ya, jadi harus tahu bisa meraba. Oh, ini celah lumbal yang mana? Oh, ini 34 atau 45. Boleh. Kayak gitu. Sampai keluar yang namanya liquor. Ya, jadi nanti ditunggu. Kalau udah benar-benar masuk pas di jalan cairan cerebrospinalnya, dia akan keluar cairan putihnya. Ya, kalau udah keluar cairan putihnya baru dimasukkan obatnya. Ya, masukkan obat anestesi sambil melakukan barbotase. Pelan-pelan maksudnya ya. Tutup luka dengan tusukan kasa steril, kemudian atur posisi pasien rupa, kemudian nilai ketinggian blok atau dengan skor Bromage. Pantau tekanan darah dan juga denyut nadi. Kayak gitu. Ini yang paling sering sih. Aku ada detail lagi, bentar. Nah, saya tak share screen. Nah, ini contoh gambar anestesi spinal. Ya. Jadi, boleh kalau pasien posisi duduk kayak gini, jadi dibungkukkan. Atau pasien posisi tidur miring kayak gini. Tidur miring kayak gini ya. Nah, yang kita masukkan yaitu jarum spinal masuk sampai ke spinal cord sini. Ini jarum spinalnya. Jadi kita harus bisa meraba dia lumbal 34 atau 45. Nah, berarti ini kira-kira di lumbal 34 kalau di sini. Ini kan sakrum ya. Eh, Masuk ke sini nanti sampai keluar cairan. Sampai keluar cairan putihnya atau liquornya udah bener berarti dimasukkan obat anestesinya. Jadi spinal fluidnya itu keluar dulu sampai netes satu tetes, terus baru biasanya dimasukkan obat anestesinya. Untuk meyakinkan, oh bener nggak ini di area spinal fluidnya atau di area spinal cordnya sini, pas di cairan cerebrospinalnya. Beda halnya nanti kalau yang epidural. Berarti kalau yang epidural masuk ke epidural space sebelum spinal fluidnya ini putih-putih ini. Ya, kayak gitu. Nah, ini ya jadi masuk jarumnya. Tek. Kalau epidural berarti pas berhenti di sini. Kalau dia kita inginkan yang spinal ya udah masukkan lagi des sampai keluar cairan liquornya. Tuh. Nah, ini ya. Jadi pasiennya kayak gini. Suruh miring kemudian diinjeksikan. Ini jarum spinalnya. Kau kecil lembut. Jarum spinal itu kau kecil dan juga lembut. Pas banget. Megangnya pun biasanya gini. Ya. Nusuknya pun, woi. Biasanya kalau nusuknya salah bisa sampai melengkung-melengkung gitu. Tuh. Ini jarum epidural ya yang sebelah ini. Nah, ini yang dermatom sarafnya ya. Jadi misal kita di lumbal ya L3, L4 atau L4, L5 otomatis sarafnya dia akan mempersarafi ke area bawah sini ya. Ya, makanya dia bisa untuk area abdomen ke bawah sampai ke area
ekstremitas. Begitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini blok epidural berarti blok yang dilakukan dengan menyuntikkan obat analgesik ke dalam ruang epidural. Namanya juga epidural ya. Berdasarkan lokasi fungsi lumbal, blok epidural bisa dilakukan melalui torakal, lumbal, dan juga kaudal. Boleh. Di torak boleh, di lumbal boleh, kaudal boleh. Blok epidural merupakan blok regional yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi lokal ke dalam ruang epidural. Kayak tadi ya, jadi sebelum ruang spinal itu ada ruang epidural. Itu yang kita masukkan ke situ. Indikasinya pada abdominal bawah, inguinal, anorektal, ya, genital, ekstremitas inferior. Tapi susah. Kebanyakan biasanya paling enak yaitu yang spinal itu tadi ya, yang SAB, subarachnoid block. Kontraindikasi pasien nggak operatif ya. Obatnya ya hampir sama ya. Anestesi yang isobarik, lidokain 5% atau bupivacain 0,5%. Berikan infus tetes cepat ya, hidrasi akut. Kemudian kita berikan jarum kateter epidural 18 atau 16G dan juga larutan efedrin. Tuh. Nah, ini caranya ya. Atau pasang alat monitornya, kemudian pasien posisi tidur miring ke kanan atau kiri atau boleh posisi duduk. Kemudian fungsi area lumbal tutup dengan duk steril, fungsi lumbal dengan jarum epidural nomor 18 atau 16G secara celah interspinosum sama ya. 34 intinya dia sebelum masuk ke spinal fluidnya. Lakukan uji bebas tahanan sebagai tanda bahwa ujung jarum sudah berada di ruang epidural dengan spuit berisi udara atau cairan isotonis. Masukkan kateter epidural melalui jarum epidural arah kranial sampai sepanjang 2-5 cm. Masukkan obat lidokain 2%, obat lain sebanyak 20-50 sambil dilakukan aspirasi. Setelah selesai tindakan, posisi tidur sedemikian rupa, atur posisi, nilai ketinggiannya. Begitu. Kemudian blok epidural kaudal berarti di area kaudalnya. Ya, jadi hanya beda tempatnya aja. Kalau ini hanya disuntikan pada hiatus sakralisnya. Sama ya, tekniknya sama, hanya beda tempatnya aja. Regional juga sama. Oh, ini yang beda. Anestesi regional yang IV. Ya, kalau yang IV berarti dia lakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal ke dalam vena yang telah eksagunasi secara tertutup baik pada ekstremitas superior maupun ekstremitas inferior. Indikasinya operasi daerah siku dan juga lengan bawah. Tapi jarang ini ya, aku juga nggak pernah tahu anestesi lokal intravena ini ya. Menggunakan lidokain sama bupivacain, kemudian berikan torniket dan juga manset ganda, dan wing needle atau kanul kateter intravena. Caranya nanti disuntikkan, pasang torniket, apabila belum dilakukan pada ekstremitas inferior, pasang torniket pada paha. Lakukan eksagunasi tertutup dan selanjutnya pompa torniket maksimal sampai tekanan 2 kali tekanan sistolik, misal 100 ya, berarti sampai 200 tekanannya ya. Kemudian masukkan obat anestesi lokal yang dipilih melalui wing needle atau nilvana yang terpasang secara pelan-pelan. Nah, tunggu sampai 5-10 menit untuk obatnya bekerja. Nah, ini jarang sih, jarang banget dilakukannya untuk yang anestesi regional itu. Itu untuk teknik-teknik anestesi. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan?
untuk teknik anestesi. Jadi secara general, secara umum ada tiga itu tadi ya. Ada general atau anestesi umum, kemudian anestesi lokal, sama anestesi regional. Itu yang harus teman-teman tangkap dari pembelajaran ini ya. Ada yang ditanyakan? Masih kuat lanjut? Atau udah disambung besok lagi? Gimana? Kalau lanjut materi apa, Kak? Kalau lanjut, rencana aku materi yang monitoring selama operasi. Jadi apa yang perlu dimonitoring selama operasi itu kan juga eh, sebenarnya nggak terlalu berat sih kalau yang monitoring itu. Mau atau sekilas itu boleh sampai jam 5 sambil nunggu buka? Iya, Kak, boleh, Kak. Oke. Sip. Nah, ini ya. Jadi pasien-pasien dengan operasi ya, dengan masuk ke ruang operasi khususnya harus ada urutan tindakan anestesinya. Apalagi ini anestesi umum. Ya, yang dibahas di sini anestesi umum. Apa ya? Yang pertama, oke, evaluasi pre-op dan juga persiapan. Baik itu persiapan fisiknya, ya, kemudian persiapan mentalnya. Persiapan fisik itu bisa dari penyakit yang penyertanya tadi ya. Bisa kalau ada komplikasi DM ya kita konsulkan dulu ke dokter internanya. Kalau misal ada hipertensi kita konsulkan dulu ke dokter jantungnya. Itu evaluasi pre-op. Kemudian puasakan wajib ya. Pasien-pasien yang akan naik ke OK, pasien-pasien yang akan dioperasi pasti wajib kita lakukan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengosongkan lambungnya. Karena lambungnya wajib kosong. Takutnya apa kalau nggak kosong? Takutnya ketika dilakukan anestesi, entah itu anestesi umum, anestesi regional ya, baik regional yang spinal, epidural, atau yang subbrachial ya, dia akan ada efeknya ke lambung. Efeknya ke lambung dia akan menimbulkan mual dan muntah. Apabila mual muntah, kalau langsung keluar lewat mulut enak. Ditakutkan apa? Ditakutkan mual muntahnya. Nggak sampai mulut, sampai ke tenggorokan, ke cabang paru, bronkus, dia masuk ke paru-paru, aspirasi, meninggallah dia. Itu yang nggak kita harapkan. Makanya pasien diwajibkan puasa minum dan puasa makan juga. Kemudian premednya atau premedikasi. Ini diberikan obat-obatan. Obat-obatan biasanya obat penenang ya. Tujuannya apa? Pasien biar tenang ya. Pasien juga biar nggak gelisah masuk ke ruang operasi itu. Kemudian baru mulai masuk ruang operasi dilakukan anestesi atau induksi. Kemudian kita lakukan maintenance, mempertahankan kedalaman anestesinya, dan juga yang terakhir rest atau recovery. Ya, di ruang recovery. Ini setelah operasi. Ini 6 tahapan untuk anestesi. Ya, jadi sebelum melakukan anestesi, dokter anestesi juga perlu mengenal pasiennya. Biasanya dokter anestesi visito ke pasiennya dulu memperkenalkan dirinya. Saya dokter anestesinya ya, saya akan atau dokter biosnya kayak gitu. Oke, menjelaskan nanti teknik operasinya seperti apa, efek samping yang didapatkan nanti seperti apa itu dari anestesi. Kemudian puasa. Ya,
Tujuannya yaitu untuk mengosongkan lambung. Dah, itu yang paling utama ya. Jadi tujuannya puasa yaitu mengosongkan lambung agar tidak ada sisa makanan yang dimuntahkan. Kemudian mengurangi produksi asam lambung, kemudian mengurangi resiko aspirasi ke paru-paru. Itu tujuannya, tiga itu. Tata laksananya ya udah ya, kita makanan padat atau susu terakhir 6 jam pra anestesi. Khusus untuk operasi usus diperlukan puasa lebih lama karena usus perlu disterilisasi dengan antibiotik terlebih dahulu. Air putih dan atau teh manis terakhir 2 jam sebelum anestesi. Tapi dikit aja, nggak boleh banyak-banyak ya. Anak atau bayi mudah dehidrasi, jadi jangan terlalu lama puasanya. Cukup susu terakhir 4 jam pra anestesi, air putih atau teh manis sama 2 jam. Oke. Nah, ini ya, puasa meski sampai 21 jam, ya, 60% lambung masih berisi cairan. Ya, dalam jumlah yang berbahaya atau lebih dari 4 mili, 0,4 mili per kilogram. Jadi misal eh, berat badannya 60, ya 100 lah, berarti ada 40 mili di dalam kandungan perutnya. Ya, jadi ini grafiknya ya. Jadi lama puasa, ini jam lama puasa, ini kandungan jumlahnya. Ya, jadi misal lama puasanya dia 5 jam atau 6 jam di sini, ya berarti kurang lebih dia ada di sini jumlah cairannya. Kayak gitu. Nah, ini cairan lambung hijau ini ya. Ini ada cairan lambung hijau ini. Puasa 6 jam, 71% masih berisi sisa cairan dalam jumlah berbahaya. Puasa 10 jam, 75% masih berbahaya. Ya, jadi ini 6 jam ini kurang lebih 71%, kalau 10 jam dia 75%. Begitu. Itu secara teorinya kayak gitu. Nah, ini ya. Puasa 8 jam ketika di anestesi spinal dia bisa muntah. Muntah sebanyak 500 cc. Karena apa? Karena efek dari spinalnya itu. Obat-obat anestesinya dia juga menghentikan proses yang ada di lambungnya. Otomatis dia ngerasa mual muntah. Nah, biasanya selama durante obat-obatan simptomatik juga disiapkan. Ya, misal sewaktu-waktu tekanan darahnya turun, disiapkan obat epinefrinnya. Misal dia ada ngerasa mual muntah, ya, nanti langsung diinjeksikan obat mual muntahnya, ondan ranitnya juga langsung dimasukkan. Kayak gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Ketika kita nggak evaluasi simptomatiknya, tiba-tiba kejadian kayak gini, langsung dia muntah, bior, kayak gitu. Pada beda darurat, puasa tidak dilakukan. Ya, jika tidak ada hambatan dengan operasi. Kalau darurat atau cito, ya, cito banget, ya udah, langsung dikerjakan, nggak usah puasa. Karena kalau puasa, ya wis tambah lama nanti ya, memperlama operasinya. Golden periodnya juga semakin terbuang. Karena resiko itu bisa resiko aspirasi jadi lebih besar ya. Untuk mengurangi resiko aspirasi, kosongkan isi lambung dengan pipa nasogastrik atau orogastrik. Jadi, misal pasiennya habis makan banyak, operasinya Cito, yang harus kita lakukan apa? Untuk tetap mengkosongkan isi lambung, pakai ini ya, pipa NGT atau OGT ya. Jadi bisa dimasukkan lewat mulut atau lewat hidungnya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di lambungnya atau dekompresi kumbal lambungnya ya, dibuang makanan yang ada di lambung. Nah, ini ya pengosongan lambungnya, pasang pipa lambung besar ukuran 18 sampai 20, bisa berulang sampai benar-benar kosong. Kalau ada, beri antasida 30 menit pre-anestesi atau magnesium
gliskat atau glukosil biasa alumni 20 cc. Kemudian masuk ke premedikasi. Ya, premedikasi berarti tujuannya untuk membuat pasien-pasien ini tenang. Ya, jadi pasien-pasien masuk dari ruangan biasa, masuk ke OK itu pasti masuk ke ruang transfer terlebih dahulu. Nggak langsung masuk ke OK. Masuk ke ruang transfer terlebih dahulu, pasien diganti bajunya terlebih dahulu, kemudian pasien di premedikasi di OK-nya sini. Ya, jadi pasien ini diberikan obat-obatan penenang terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan OK. Tujuannya membuat pasien tenang ya, dan juga pasien tidak cemas. Obat yang dipakai bisa golongan sedatif, ya bisa golongan Valium, bisa midazolam. Yang paling sering biasanya midas ya. Midazolam ini sering digunakan. Atau drying agent yaitu atropin. Kalau golongan narkotika, golongan petidin atau golongan morfin. Dosisnya kalau midazolam ya, dia 2,5 sampai 5 miligram IM. 30 menit sampai 60 menit sebelum beranestesi. Kalau atropin dewasa 0,25 sampai 0,5 IM 45 sampai 60 menit sebelum operasi, sebelum anestesi disuntikkan. Ya, pasien anak 0,01 maksimum 0,05 IM. Kalau narkotika baik petidin maupun morfin ya ini petidin ini 1 miligram per kilogram berat badan, kalau morfin 0,1 miligram per kilogram berat badan IM. Diberikan jika pasien ada nyeri pre-op. Ya, pasien kesakitan sebelum nyeri udah kesakitan, sebelum operasi udah kesakitan, kita injeksikan ini. Tidak diberikan pada anak-anak kurang dari 10 tahun. Oke. Premedikasi pada bedah darurat yaitu tidak memberi sedatif karena jika kesadaran turun, resiko aspirasinya juga bertambah. Kemudian tidak memberi narkotik jika pasiennya shock atau pernah shock atau sedang dehidrasi ya. Karena pada pasien-pasien shock dehidrasi ini terjadi vasodilatasi yang akan membuatnya shock lagi. Pasien dengan gangguan kesadaran atau TIK-nya meningkat. Ya, tekanan CO2-nya naik atau TIK-nya juga naik. Atau pasien-pasien dengan sesio sesar ya. Jadi nggak boleh pasien-pasien yang kangen SC di premedikasi dulu. Ya. Nanti apa? Bisa terjadi depresi janinnya. Tuh. Anestesi umum. Ya, ini hampir sama kayak tadi ya. Siapkan oksigen, siapkan jalan nafas dan alat nafas, pasang tensimeter, siapkan jalur infus intravena dan juga cairan, siapkan alat dan juga obat resusitasinya. Nah, ini alat ETT-nya ya, pasang ETT-nya ya. Ukuran berat dan sesuaikan, ada berapa ukuran ETT ya. Lampu resus menyala terang putih. Ya, ini nggak terang ini, maksudnya di silang ini nggak terang ya. Kalau yang ini terang ya, ini yang bagus kayak gini yang terang. Induksinya berikan oksigen 100% selama 5 menit sebelum diinduksi dimulai. Dinitrogenasi VRC dari 16% menjadi 100%. Obatnya bisa tiopental IV atau pentotal atau propofol. Dipakai jika pasien tidak hipotensi dan tidak shock. Ketamin, baik IV maupun IM, dipakai jika pasien hipotensi dan juga pernah shock. Tidak boleh dipakai jika TIK pada pasien meningkat, trauma kepala, dan juga hipertensi. Nah, ini ya tindakannya. Dipasang gas, ya, monitoring nafasnya, ya, matanya juga melihat nafasnya, telinganya juga harus mendengar nafasnya kayak gitu, melihat dadanya gitu. Ini intubasi ya, pasang intubasi. Jadi sebelum operasi harus dipasang intubasi terlebih dahulu kayak gini. Nah, ini kalau udah terpasang intubasi ya, setelah tube masuk, tiup kaf beri oksigen 100%. Manfaat TTT apa? Yang pertama menjaga jalan nafas terbuka, memastikan nafas buatan masuk ke paru-paru. Lah, bagging itu kayak gini ya. Jadi ini yang bagian magging ini. Megang terus, mompa terus. Ya.
Kalau dia nggak mompa, ya wes nggak ngembang paru-paru nih, nggak nafas dia kayak gitu. Ini mesin anestesi modelnya kayak gini. Ini yang lama ya. Kalau DRSI itu udah canggih nggak kayak gini kok. Alat anestesi atau mesin anestesi atau boiler mesin. Ya ini gasnya kalau nggak salah ini. Gasnya ada di sini sih. Ada sing baru kok sih. Coba tak cari di Google. Nah ini mesin anestesi itu yang baru-baru kayak gini ya model-modelannya. Ini gasnya ada di sini. Jadi ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang merah. Ini tergantung jenis gasnya. Jadi tiap alat, tiap mesin itu beda-beda gasnya. Ya, jadi tiap pengajuan itu harus bisa memperhatikan butuhnya yang warna apa karena tiap-tiap warna itu beda sediaannya. Nah, ini kalau nggak salah isofluoren atau NO2 oxide. Kalau nggak salah RSI itu punya yang tiga warna, ada tiga kok tabungnya itu, ada tiga gas. Tuh, ya di sini mesin-mesin anestesi itu. Oke, balik lagi. Nah, ini kalau yang model lama ya, modelnya kayak gini. Nah, sistemnya dia dari flow meter oksigen masuk ke vaporizer, ke mesinnya, kemudian masuk ke breathing tube dan juga CO2 absorber baru masuk ke paru-paru. Jadi ini mesinnya semua yang bekerja mesin harus disambungkan dengan oksigen. Kalau nggak ada oksigen ya wes nggak berfungsi mesin itu ya. Nah ini loh bagging maksudku yang aku bilang bagging itu tadi. Megang ini, AVOBAG ini ya. Setelah anestesi selesai, pasien yang belum sadar baik masih harus harus dibantu dengan nafas buatan, harus di bagging terus. Kayak gitu. Kalau nggak punya mesin ventilator. Kalau punya mesin ventilator ya udah nggak masalah, pakai mesin ventilator. Kalau nggak ada ya harus di bagging terus kayak gitu sampai dia sadar. Recovery dan post op care, ya, pengawasannya harus teliti. Ya, kita cek jalan nafasnya ada obstruksi enggak ya, pernafasannya ada hipoventilasi, ada muntah enggak, ada hipotensi enggak, ada pendarahan lagi enggak, kesadarannya lambat enggak kembalinya, ada masih nyeri enggak, nah kayak gitu. Nah ini ya selama masa recovery posisi harus dijaga, tidak boleh agar tidak muntah, agar muntah tidak masuk ke paru-paru biar langsung bior ke sampingnya, sudah masuk. Siapkan suction agar eh, siap suction yang berfungsi dengan baik. Jadi apabila sewaktu-waktu muntah, langsung disuction. Oke. Kemudian dijaga agar waktu gelisah atau kalau gelisah ya di strain ya, di-cut semua. Nafas bantu oksigen, tekanan darah juga dipantau. Tambahkan oksigen. Nilai kesadarannya pakai AFU ya, alert, verbal, pain, as responsive. Ya, sadar bicara kah? Sadar dengan diperintah, ya sadar dengan respon terhadap nyeri atau nggak sadar penilaiannya dari ini aja aku ini aja. Oh, sadar bicara ya udah baik berarti ya. Verbal berarti bisa nggak ngikuti perintah kita, angkat tangannya ya, gerakkan kepalanya kayak gitu. Atau sadar tapi dengan respon nyeri, nekan di jari atau di sternum atau unresponsive kayak gitu. Analgesi nyeri pasca bedah intensitasnya tinggi pada 6 jam pertama dan bertahan sampai 24 jam kemudian akan berkurang. Setelah 24 jam nyeri sudah nggak banyak atau sudah berkurang ya. Nyeri menyebabkan gerak nafasnya menurun atau hipoventilasi, tekanan darah naik, nadi cepat dan juga aritmia. Karena apa? Oksigen dalam darah juga berkurang. Kayak gitu.
Nyeri ada dua jenis, yaitu nyeri dalam dan juga nyeri pada gerakan. Pilihan analgesi, ya kalau nyerinya banget, ya pakai golongan narkotika, morfin, petidin, tramadol, ya. Kalau bisa pakai NSAID, ya pakai NSAID terlebih dahulu, ketorolac, ketoprofen, desketoprofen, ya. Atau pakai paracetamol, pakai metamizol juga boleh, pakai aspirin juga boleh. Ingat ada efek sampingnya masing-masing. Kalau narkotika ya morfin itu efek sampingnya nanti bisa depresi nafas, vasodilatasi, hipotensi ya begitu. TIK-nya naik. NSAID efek sampingnya nanti mengganggu ginjal dan juga memperpanjang waktu pendarahan. Overdosis merusak liver kalau paracetamol sama metamizol. Aspirin menambah perdarahan. Jadi semua ada efek sampingnya, nggak masalah. Kita tetap berikan analgesi untuk mengurangi rasa nyeri pasca operasinya. Bisa post-op nausea vomiting ya, mual muntah. Dipicu karena apa? Adanya stimulasi dari chemoreceptor trigger zone, CTZ. CTZ ini pusat muntah yang ada di otak. Ketika ini distimulasi, maka dia bisa muntah pasiennya. Atau ada stimulasi pada organ keseimbangan. Nah, kemudian ada ekses serotonin. Dapat diredam dengan antihistamin, promethazine, atau antihistin, droperidol, metoclopramid, ondansetron, atau granisetron. Ya, obat-obatan mual muntah itu bisa diberikan. Nah, jika sudah sadar baik, pasien boleh diposisikan setengah duduk atau 30-45 derajat. Rawat luka dengan steril ya, luka terbuka dirawat dengan antiseptik. Jadi pasien-pasien kayak gini biasanya di ICU dulu ya. Post-op setelah operasi masuknya ke ICU karena perawatan intensif terlebih dahulu ya. Pasien dengan banyak drain juga harus diperhatikan kesterilannya dan juga diperhatikan dengan teliti. Nah, cairan-cairan juga harus dihitung. Balance cairannya juga harus dihitung. Urin normalnya ya. Normalnya kayak gini. Ini normal. Kalau gini ya kuning tua pekat kemerahan itu berarti ya masih ada sesuatu lah dia. Normalnya produksi urin kita ya harus lebih dari 0,5 sampai 1 mili kilogram per berat badan. Per jamnya. 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Ya, jadi hitung sendiri. Jadi teman-teman berat badannya berapa per jam itu pasti produksinya segitu. Makanya tiap berapa jam dia akan kencing. Kalau udah buli-bulinya penuh, dia akan kencing. Warnanya normalnya kuning muda atau jernih, kepekaknya encer. Ya, kalau ini kita sebut oliguria ya, atau kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam, warnanya kuning tua dan pekat dia. Ini kalau muntah ya, cairan lambungnya. Cairan lambung itu kayak gini, jumlah warna pH kita evaluasi. Normalnya kurang dari 200 mili per 24 jam. Putih kehijauan jernih. Kalau ini kan hijau pekatnya. Jernih pH-nya asam. Kurang dari 2,5. Ini kalau ada WSD, pasang di paru-parunya ya, di rongga pleuranya. Tuh. Jumlah cairannya kurang dari 200 mili per 24 jam. Jernih dan juga serus. Tekanan negatif ada, muka air dalam pipa naik turun bersama dengan jalan nafas. Jadi jalan nafas, kalau dia nafas dia akan naik pipanya, kayak gitu. Kapan pasien kembali ke ruangan? Ketika pasien sudah sadar bicara, sadar penuh, nafasnya bebas, nggak ada bantuan nggak ada bantuan alat nafas sama sekali, nggak ada, kemudian tidak ada keluhan sesak, lega meski tanpa adanya oksigen. Kemudian tekanan darahnya stabil, kemudian balance cairannya harus diawasi bersama dengan pengamatan semua fungsi vitalnya. Itu boleh dipindah ke ruangan. Kapan pasien boleh pulang? Ketika sudah tidak ada pendarahan, sudah bisa jalan tegak dengan sendiri, harus didampingi dengan orang dewasa, tidak boleh mengendarai kendaraan sendiri sebelum 24 jam. Itu boleh pulang. Ya, ini
evaluasi pre-op ya. Evaluasi pre-op 4Q sama 3M. 4Q yaitu kualifikasi Q1, Q2, Q3, Q4. Yang pertama normal atau tidak organnya. Nah ini ya, pasiennya sesak enggak. Sesaknya ini kalau dari sesak kan ada dua, ada yang dari jantung sama dari paru. Berarti kita harus cari tahu organnya apa yang enggak normal. Sesaknya dari mana? Oh, misal dari jantung. Ya, berarti Q3-nya derajat abnormalitasnya. Berarti dia dekom atau gagal jantung. Derajat 3 atau derajat 4. Sisa fungsi organnya gimana? Oh, pasien sesak jika kerja, hilang jika berbaring, atau dengan istirahat juga hilang kayak gitu. 3M-nya apa? Menghilangkan komorbid, mengendalikan komorbid, dan merubah strategi pembedahan. Tuh. Ini contoh pasien sesak tadi ya, berarti menghilangkan komorbidnya, miokardiopati tidak dapat dihilangkan. Kendalikan komorbidnya berarti dengan obat-obatan digitalis dan juga vasodilator. Oke, kayak gitu. Kendalikannya apa? Kendalikan rencanakan reseksi kayak gini. Batuk pilek, ya, upper respiratory tract infection, obati sampai selesai dulu. Misal pasien ada batuk pileknya ya. Fungsinya apa? Untuk mencegah ini descending infeksi. Faringitis bisa jadi bronkopneumonia. Post-op jika banyak batuk bisa merusak jahitan di perut, dada, dan juga kepalanya. Pasien hipertensi 180/100 berarti diturunkan ya, obati hingga sistol blood pressure, tekanan darah sistolnya optimal untuk perfusi organ. Turunkan 15-25% aja. Biasanya sampai targetnya di bawah 140 atau 150. Evaluasi dan perbaiki target organ, penuh hidrasi yang adekuat. Koreksi serum elektrolitnya, kalium dan juga natriumnya. Pasien DM, ya kalau ada gulanya, terapi gula puasanya kalau bisa 150-200. Bila terapi semula menggunakan OAD, obat anti diabetes, dan operasi post-opnya akan tidak lama boleh makan. Terapi harus di-switch ke insulin terlebih dahulu. Jadi nggak usah minum obat-obat OAD-nya. Evaluasi dan perbaiki organ target yang kena, penyakit jantung koroner, hipertensi, kolesterol, nefropati, neuropatinya, kayak gitu. Kalau ada jantung koroner, kurangi oksigen demand ke miokardnya untuk mencegah terjadinya takikardi dan juga kendalikan hipertensi, kurangi oksigen demand tubuh dan juga perbaiki coronary vasodilatasi kalau masih bisa. Ya, jadi pembuluh darah koronernya itu divasodilatasikan, diperbesarkan kayak gitu. Jadi dengan obat-obatannya kayak gitu. Itu untuk monitoring selama operasi ya. Jadi intinya ini ya, monitoring selama operasi kita harus bisa mengetahui 6 awal ini ya. Evaluasi pre-opnya, puasanya, premedikasinya, anestesinya, maintenance dan juga post-op recovery-nya. Kayak gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri ya. Semoga ilmu anestesi yang kita pelajari sore ini bisa bermanfaat ya. Bisa diterima. Ya setidaknya nyambung dikit-dikitnya. Emang agak susah, agak abstruk ilmu anestesi ini. Tapi kalau dipelajari dikit-dikit juga bisa. Kayak gitu ya. Izin foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Sebelum akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, selamat belajar, selamat berbuka puasa. Semoga bermanfaat semuanya. Amin ya. Tak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.